Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera buat teman-teman yang lain. Semoga dalam kondisi sehat. Kita malam ini akan ngobrol bareng sama Dr. Yu Hasan dengan sebutan sayang. Saya nyebutnya sebutan sayang netizen, Dokter gitu ya. Iya, itu. Kayak apa namanya? Sebetulnya ini masalah yang akan kita tanyakan ke Dokter Yu ini adalah masalah keseharian yang kadang-kadang kita tidak sadari. uh, Orang berpersepsi bahwa stres itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, mungkin nanti Dokter Yu bisa menjelaskan sebetulnya apa sih definisi stres itu dalam secara sains gitu ya. Terus apakah stres itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh? Terus bagaimana pada ambang berapa? Pada ambang yang bagaimana? Pada titik ambang yang bagaimana stres itu akan mengancam pada tubuh kita? Nah, sebetulnya ini saya ngalami. Jujur nih dok. Berkepanjangan pula ya, itu. Iya, berkepanjangan pula. Setahun lagi gitu. Nah ini teman-teman, saya jujur nih, saya sebetulnya mengalami sendiri karena saya merawat adik saya yang sakit kanker dengan waktu yang harus total. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya, malam jadi siang. Pokoknya benar-benar itu nggak dirasakan dan kita fight. Akhirnya ada jalan-jalan sampai 1 tahun, akhirnya jatuh sakit, keluar masuk rumah sakit, tapi nggak ketahuan gitu penyebabnya. Monggo dok, silakan, monggo dokter Yuk. Ya, selamat malam Mbak Ida. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera ya. Salam bahagia. Nih, stres itu ya. Memang kalau kita ngomong stres itu, pada dasarnya stres itu teman kita, gitu. Membantu kita, gitu ya. Jadi ya, tadi malam kalau ada yang sempat ikut sama saya dengan Koem, saya bahas sedikit Ya, tentang stres. ya, Ya, saya sering ngikuti, makanya saya ya, malam udah ya. gitu. Ya, jadi stres itu memang senjata bagi binatang gitu ya. Ya kita sebagai binatang ya stres itu sahabat kita. Artinya sahabat itu dalam dosis yang tepat, ya seperti yang lainnya ya. Dalam dosis yang pas itu akan memberikan advantage, akan memberikan keuntungan bagi kita. Gitu, ya, jadi itu yang namanya stres. Jadi ya, misalnya bayangin aja kalau kemudian ada seekor kijang atau atau kambing gitu ya, terus kemudian ada harimau, dia nggak stres, mati dia gitu ya. Jadi stres itu yang membuat bagaimana yang namanya kijang itu bisa melarikan diri dari adanya apa namanya dari terkaman harimau, dari terkaman serigala gitu. Itu adalah karena stres itu. Nah, stres itu sendiri kalau di otak, apa yang terjadi di otak kita kalau stres gitu ya? Ya kalau pada saat kita melihat ancaman kehidupan gitu ya, ancaman keberlangsungan kehidupan, pada saat itu juga otak binatang itu stres gitu. Jadi kalau misalnya ada singa mendatangi seekor apa ya, katakanlah babi hutan gitu ya, babi hutan itu begitu melihat semak-semak bergerak itu langsung aware nih. Semak-semak bergerak itu bisa itu mangsanya dia gitu ya, atau yang bisa dilawan atau itu predatornya dia. Jadi pada saat melihat semak bergerak-gerak itu otak babi hutan itu langsung alert, langsung stres dalam waktu 50 nanodetik. Dan bayangan singa gitu atau bayangan harimau atau bayangan pemangsa yang lain
dalam waktu 50 nanodetik gitu ya. 50 nanodetik 0,05 detik. Itu otak bisa mengambil keputusan untuk lari atau melawan gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan yang dilihat itu misalkan hyena atau serigala, alah kecil lah bagi babi hutan ya, babi hutan yang gede gitu ya. Tapi kalau itu harimau atau singa, alah bukan lawanku, ini aku mati lah, mesti dimakan gitu ya. Itu keputusan itu ada dalam waktu 50 nanodetik. Otak akan mengambil keputusan fight or flee ya, melawan atau lari gitu. Itu dalam, dan itu adalah emosi stres gitu ya. Jadi stres itu bagus itu. Nah, apa yang terjadi pada saat otak kita stres gitu? Apa yang terjadi saat otak kita stres? Pada semua binatang gitu ya, pada semua binatang, pada saat otak kita stres gitu ya, otak kita stres pada semua binatang. Itu yang terjadi adalah kaskade adrenalin yang pertama. Oke. Kaskade adrenalin. Jadi otak itu memerintahkan seluruh tubuh untuk meningkatkan adrenalinnya, termasuk di otak itu sendiri, gitu ya. Nah, adrenalin ini efeknya yang pertama, pembuluh darahnya itu mengecil sedikit, ya. Jadi diameternya yang gede itu sedikit mengecil, gitu. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah mempercepat atau memperlancar aliran darah. Kalau misalkan darah itu terus kemudian jumlahnya tetap tapi jalannya diperkecil gitu, jadi tekanannya tinggi gitu ya. Nah, hanya saja reseptor-reseptor adrenalin pada saat stres itu adalah yang paling diutamakan adalah ototnya gitu. Kenapa? Untuk berkelahi maupun untuk lari itu menggunakan otot gitu ya. Semua binatang lari atau berlari atau melawan itu menggunakan otot. Sehingga suplai darah itu dialihkan mayoritas untuk ke otot. Gitu. Ke otot. Yang lain-lain nanti dulu lah itu. Yang penting hidup dulu itu ya. Yang penting hidup dulu, yang lain nanti dulu. Jadi misalnya untuk pencernakan diabaikan gitu. Jadi ya dari mulut itu akan lari ke otot. Dari alat-alat pencernakan yang ada di perut itu sebagian besar dilarikan ke otot gitu. Dan di kulit pun akan dilarikan ke otot gitu ya. Otot apa? Ya otot kita termasuk otot jantung. Nah, otot jantung dia akan berdetak lebih cepat karena adanya adrenalin itu. Adrenalin itu berdetak lebih cepat. Gitu ya. Berdenyut lebih cepat dan menekan lebih keras. Tujuannya apa? Mengalirkan darah sebanyak mungkin ke otot yang perlu oksigen untuk lari gitu ya. Dipacu gitu. Nafas dari memburu itu juga adalah dari reaksi dari reseptor adrenalin yang ada di paru gitu ya. Nafasnya dari memburu. Tujuannya apa? Untuk memberikan oksigen sebanyak-banyaknya yang dimungkinkan gitu ya. Kenapa? Ya perlu otot itu. Nah, dari rangkaian ini semua gitu. Jadi wajar kalau kita itu stres terus kemudian kita itu merasa kesemutan, kulit kita merasa kering, kesemutan gitu ya, nggak nyaman kadang-kadang dipegang juga sakit gitu. Karena kekurangan darah. Terus kita nggak bisa makan, lah ya wajar itu ya. Karena aliran darah untuk pencernakan makan ya nanti dulu, yang penting ini urip dhisik gitu ya. Hidup dulu, makan nanti. Kalau kamu masih hidup dalam waktu 1,5 menit ke depan kamu bisa makan gitu. Kemudian alat-alat reproduksi juga gitu. Makanya jadi orang stres itu kehilangan gairah seksual ya wajar gitu ya. Wajar. Nah, ini berlangsung singkat gitu ya. Stres itu seperti bahagia juga berlangsung singkat di otak kita itu ya. Nggak boleh terus-menerus. Kalau terus-menerus itu akan mengurangi motivasi hidup. Either bahagia, meskipun itu bahagia ataupun stres, yang berkepanjangan, itu membuat kita kehilangan motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Karena itu ada stres. Stres itu sebentar gitu ya. Begitu stres, misalkan ya,
wah si kijangnya lari dari kejaran cita gitu ya. Cita itu maksimal lari baru ya 30, paling lama cita itu 13 detik. Dalam waktu 13 detik kalau cita itu tidak bisa mengejar mangsanya, dia kecapean gitu ya. Ya gitu. Gitu itu adalah, nah begitu yang namanya kijang itu lepas dari buruan cita, stresnya hilang gitu ya. Stresnya hilang, terus aliran darah kembali lagi ke yang diperlukan. Makan lagi kijangnya, kawin lagi kalau yang cewek dalam masa subur gitu ya. Jadi binatang-binatang selain manusia itu melakukan hubungan seksual kalau yang cewek subur gitu ya. Masa subur, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi binatang-binatang selain manusia itu hubungan seksual itu untuk reproduksi. Lah manusia ini mayoritas untuk rekreasi gitu. Hanya sedikit manusia itu yang menunjukkan hubungan seks itu untuk reproduksi itu paling dari 1 juta satu gitu ya. Kalau bisa nggak jadi gitu ya. Nah itu yang terjadi pada binatang yang stres dan kemudian stresnya hilang gitu ya. Nah binatang itu ya seperti itu selama miliaran tahun, jutaan tahun tidak berubah sama sekali gitu ya. Stresnya singa, ya kalau dia nggak dapat makan, ya misalkan dia itu melihat pada saat singa itu melihat buruannya jauh, stres dia gitu. Ini bisa nggak dikejar ini gitu, stres itu. Makanya dia munduk singa itu ya kalau mendekati mangsanya itu tiarap itu bisa jalan itu 300 meter tiarap kayak tentara. Beneran itu. Lihat kalau melihat ya bagaimana singa itu mendekati mangsanya di National Geographic itu. Loh, itu memerlukan kekuatan otot, hanya sekedar mendekat gitu ya. Jadi singa itu juga stres kalau melihat kambing misalnya. Melihat itu stresnya. Jadi yang namanya stres itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Ya itu stres. Nah, pada binatang ya stresnya ya itu dari dulu gitu ya. Begitu yang namanya singa itu mendapatkan makanan, pada saat menerkam itu, dia bahagia gitu ya. Dia bahagia, singa itu kalau pada saat menerkam mangsanya, dia itu bahagia. Tapi bahagianya itu mulai hilang pada saat dia makan gitu. Makan itu hilang bahagianya. Dan rasa bahagia itu numani alias nyandu. Jadi ingin lagi seperti itu. Jadi dorongan hidup singa itu didorong oleh rasa bahagia saat menerkam makanannya, ya. Terus saat stres pada saat dia melihat terus kemudian mengejar. Itu adalah motivasi kehidupan. Nah, pada manusia itu sama sebetulnya. Hanya saja manusia ini akhirnya mengenal bahasa gitu ya. Mengenal bahasa, terus kemudian bisa berkomunikasi, terus bisa mengkhayal. Kita punya kesadaran sehingga kita punya konsep masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang gitu. Binatang-binatang itu nggak punya gitu ya. Yang namanya singa gitu. Kalau punya saingan nanti. Nggak punya. Nah, kesadaran ini sebetulnya polusi dari evolusi gitu. Kita itu punya kesadaran itu sering merasa tersiksa gitu. Sakit itu satu hal, merasa tersiksa itu hal yang berbeda gitu ya. Misalkan ini ya, sakit orang nyeri, orang nggak sadar, bisa nggak merespon nyeri? Bisa, coba orang nggak sadar kalau dokter ngetes itu dicubit. Dia itu terus tangannya narik gitu ya, withdraw. Oh ini dia bagus. Apalagi kalau dia tangannya terus temuan dicubit gitu terus dia tangannya menangkis gitu. Itu kesadarannya lebih bagus. Dia bisa merespon nyeri gitu. Tapi karena dia tidak sadar, dia tidak merasa menderita gitu. Tidak sadar itu. Nah, jadi kesakitan atau nyeri itu adalah satu hal. Penderitaan itu hal yang berbeda. Nah, karena manusia itu punya kesadaran seperti 4 binatang yang lain, simpanse, bonobo, orang hutan, dan dolphin itu ya. Mereka punya kesadaran. Jadi dolphin itu, dia itu bisa menderita. Simpanse juga bisa menderita. Kenapa? Karena dia paham masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang.
dia bisa merasakan gitu. Itu yang jadi membuat kita itu akhirnya ancaman kehidupan itu bukan pada saat kita itu hanya melihat singa, bukan seperti apa namanya, seperti kijang atau kambing pada saat singa datang, bukan gitu. Kita mempunyai bayangan-bayangan, memori-memori dan khayalan-khayalan kita yang kita susun dari masa lalu kita gitu. Nah, akhirnya kita stres sendiri banyak. Misalnya itu ya, kalau Pak Amal itu tanggal selawe, saya yang bayar, itu stres gitu ya. Pak Stres dangdutan ya. cicilan dangdutan, stres itu ya. Nah, orang-orang ini, manusia ini akhirnya stresnya itu digawe-gawe dewe gitu ya. Oh gitu. Iya, tapi itu adalah wajar, itu adalah sifat kita. Kita mempunyai memori tentang masa lalu gitu ya. Bahwa yang namanya kelaparan itu nggak enak gitu ya. Pada saat terus kita itu sampai rumah, beras nggak ada, stres kita gitu. Tetapi stres yang sak matio kalau orang Jawa bilang, stres yang secukupnya itu akan memberikan advantage gitu ya. Kenapa? Cemas. Ini berasnya habis, cepet Ki, beli di Alfamart atau beli di Indomart. Loh itu bagus gitu ya. Bagus. Tapi yang kebangetan gitu ya. Berasnya 5 kilo, 50 kilo, tuku beras mana gitu ya. Kayak apa? Ini sebentar lagi ada kerusuhan loh ya. Ada apa kerusuhan? Di Jerman sudah rusuh. Jangan-jangan di Indonesia lah ya digawe-gawe dewe gitu ya. Oke. Tapi yang namanya seperti itu ya tidak tanpa kita sadari ya. Orang pencemas itu ya tanpa disadari. Nah, kita itu akhirnya segala macam itu bisa kita cemaskan. Tidak hanya sekedar yang namanya ancaman untuk kehidupan kita, itu tidak gitu ya. Kecemasan itu. Kecemasan yang kebahagiaan yang kedua binatang itu selain dia melihat makanan atau istilahnya kehilangan ancaman kehidupan, kebahagiaannya itu adalah kalau melihat pasangan seksualnya gitu. Itu bahagia gitu. Nah, kebahagiaan binatang-binatang itu pada saat melakukan hubungan seksual, pada saat melakukan hubungan seksual itu, kebahagiaan di otak binatang itu hilang gitu. Jadi ya jangan heran kalau kita, kalau sebelum hubungan seksual itu kayak begitu ada selesai, nggak ada apa-apa gitu. Kita memang otak kita juga otak binatang seperti yang lain, hanya saja ya kalau binatang itu terus kemudian melihat pasangan seksualnya itu untuk melanjutkan kehidupannya, lah manusia itu macam-macam gitu ya. Ya hanya untuk rekreasi, untuk menunjukkan rasa rasa berkuasanya gitu. Dan itu karena kita punya bahasa menarasikan itu. Narasi kita itu yang membuat sumber stres kita jadi banyak gitu. Misalnya kita punya pengalaman kalau telat nyampe kantor gitu ya. Kalau telat nyampe kantor, bos kita marah gitu. Marahnya nggak karu-karuan, bahkan di SP, bahkan dipotong gajinya itu. Itu masuk dalam memori gitu ya. Atau diceritain sama orang lain. Bos kita jangan sampai telat ya kamu. Kamu telat, kamu dipotong gajimu ya. Jadi memori tentang bosnya, memori itu ada dalam otaknya. Sehingga kalau pagi jalan macet, stres dia gitu ya. Stres itu. Stres kenapa? Dia tahu dulu kalau telat itu ya. Nah, jadi banyak hal yang membuat manusia itu stres itu. Kalau stres, sumber stresnya itu bisa diatasi, lah ya bagus gitu. Misalnya Mbak Ida pulang gitu ya, terus kemudian di rumah makanan nggak ada, langsung telepon Gojek, ya GoFood. Oke, masalah selesai, kecemasan hilang gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian kata mau pesen GoFood, lah duit gak ono, lah gimana gitu. Makin stres dia gitu ya. Makin stres. Nah. sumber stresnya gak bisa dihilangi gitu.
Sumber stresnya nggak bisa dihilangi. Akhirnya jadilah stres yang berkepanjangan. Nah, cemas yang sakmadyo sama dengan bahagia yang sakmadyo di otak kita ya, secara individual ya. Stres yang sakmadyo adalah sama dengan kebahagiaan yang sakmadyo dalam itu untuk meningkatkan motivasi untuk kehidupan. Tapi kalau berkepanjangan seperti bahagia yang berkepanjangan, membuat otak kita itu kehilangan yang namanya motivasi untuk kehidupan. Ini sudah terbukti, kita sudah tahu sejak tahun 1960 gitu ya. Pada saat itu Mayer dan kawan-kawan itu mencoba mencari memori itu ada di mana sih memori itu gitu ya. Tapi mereka malah menemukan yang namanya pusat emosi yang didrive oleh dopamin gitu. Jadi mereka itu melakukan eksperimen atau penelitian riset, akhirnya otaknya tikus di amigdalanya yang diketahui pusat emosi itu dipasang probe kecil ya, kawat kecil itu untuk diberi rangsangan. Nah, setiap kali tikus itu menginjak pedal, maka akan terangsang dan dopamin di daerah itu akan naik gitu. Tikus itu bahagia gitu. Nah, pada saat itu tikus itu mengejak pedal, terus kemudian disodorin makanan. Tikus itu milih ngejak pedal, nggak milih makanannya gitu. Jadi yang namanya bahagia yang berlebihan itu ya mematikan. Akhirnya tikus-tikus itu mati dalam keadaan bahagia gitu ya. Mati bahagia. Mati bahagia. Nah, mulai tahun 60-an itu ya diketahui ya, emosi itu bekerjanya seperti apa. Mulai paham lah kita. Ya, nah, sama dengan bahagia dan stres tadi. Stres yang berkepanjangan, bayangin aja ya Mbak, kalau stres berkepanjangan, terus kemudian darah-darah di alat-alat pencernakan kita jadi berkurang. Lah kira-kira gimana? Ya alat pencernakan kita tidak berfungsi secara optimal gitu ya. Makan tidak bisa dicerna sebagaimana layaknya gitu ya. Bahkan memberikan beban kepada tubuh kita gitu ya. Terus jantung berdetak terus, ya nggak sehat untuk jantungnya gitu ya. Terus karena darah di otak akhirnya kita kaku. Jadi orang itu kalau cemas kaku leher, kaku nggak enak semua, badan sakit semua. Lah ya wajar, memang gitu ya. Memang begitu. Itu adalah stres. Nah, stres yang berkepanjangan, bayangin aja Mbak, sampean tidak dikejar singa, tapi otot sampean kaku, kan nggak enak gitu. Jadi kayak sakit dibuat sendiri ya, tanpa sadar. Iya, kalau Mas Amal gitu pas tegang dikejar BRI bisa lari lah, ini ada hubungannya. Lah ini nggak ada yang ngejar terus kemudian otot kita tegang, kan nggak enak gitu ya. Nggak ada yang ngejar otot kita tegang lah, ya nggak enak. Nah itu yang namanya stres yang berkepanjangan. Nah, stres atau cemas yang sedikit secukupnya itu bagus. Tapi cemas yang berlebihan dan terus-terusan menjadikan yang namanya gangguan cemas. Itu. Cemas itu baik, tapi gangguan cemas itu jelek gitu ya. Tidak menguntungkan kita. Gangguan cemas itu akan menurunkan tadi ya, kalau kita ngomong misalkan ini ya, kita Mbak Ida akan tanya hubungannya dengan metabolisme ya. Metabolisme tubuh kita itu, metabolisme organ atau yang namanya metabolisme tubuh kita, dasarnya adalah metabolisme sel gitu ya. Sel kita itu bermetabolisme. Metabolisme sel itu, bahan bakarnya sel itu cuma satu gitu. Bahan bakarnya sel itu cuma satu. Apa? Yang namanya ATP. Sel itu bisa hidup kalau ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu apa? ATP. ATP itu dibuat dari apa? Atau dibentuk dari apa? Dari glukosa gitu ya. Jadi lemak maupun protein itu kalau mau dijadikan glukosa gitu ya, untuk membuat yang namanya ATP itu. Nah, ATP glukosa itu kemudian masuk dalam metabolisme glukosa gitu ya. Nah, metabolisme glukosa itu kalau oksigennya cukup atau ada oksigen,
dia akan jalan itu. Kalau tidak ada oksigen atau oksigennya kurang, akan terjadi metabolisme anaerob gitu. Sehingga ATP-nya berkurang gitu. Nah, ATP berkurang atau bahkan hilang bisa tidak hanya membuat sel itu sakit, membuat sel itu mati gitu ya. Nah, tapi untungnya sel itu saling mendukung gitu ya. Kalau satu sakit, yang lain mendukung gitu ya. Satu. Hanya saja yang namanya sel itu juga dirancang untuk saling makan gitu. Sel kita itu dirancang untuk saling Gitu. makan gitu. Ini Iya, saya baru gitu. baru tahu. Oke, baru tahu. Iya. Jadi ya seperti kita itu kan dirancang untuk saling makan. Untuk Ah, melanjutkan kehidupan kita, kita harus makan kehidupan lain gitu. Sebagai binatang kan kita tidak bisa berfotosintesa. Ya, itu. mm, Tak bisa. Jadi manusia itu seperti binatang-binatang lain. Untuk mm. melanjutkan kehidupannya, harus mematikan kehidupan lain. Harus. Kalau enggak, kita yang mati gitu. Ya, Oke. entah itu Mm. makan sapi, entah itu makan kambing, makan ikan, itu kita mengambil kehidupan ikan gitu ya. Ngambil kehidupannya ulupan, ngambil kehidupannya beras, padi, kita makan itu kehidupan. Nah, sel itu juga demikian. Sel itu Mm. juga dirancang oleh alam semesta itu untuk saling makan. Misalnya, nggak usah yang aneh-aneh. Pada saat kita puasa atau kekurangan makan atau sengaja diet itu, sel kita itu memakan sel lemak itu kita dimakan itu ya, dimakan sehingga sel lemak kita berkurang. Itu adalah proses makan Ah, memakan di antara sel. Nah, kalau kemudian kita dalam keadaan stres, sinyal-sinyal ini jadi kacau. Sehingga akhirnya sel itu memakan sel lain yang seharusnya nggak dimakan. Gitu. Ya, jadi terjadi riot itu ya, riot, terjadi kekisruan di dalam tubuh antar sel kita. Terjadi kekisruan antar organ kita. Sehingga mm. organ-organ kita tidak bisa berorganisasi dengan baik gitu. Merugikan kita. Jadi akhirnya kita ya sakit, merasa tidak nyaman. Sebetulnya kalau kita merasa tidak nyaman, meriang lah apa, itu Mhm. alarm ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh kita ini, gitu loh ya. Gitu. Nah, pada kondisi stres yang berkepanjangan, cemas yang berkepanjangan, tadi ya aliran darah ke mana? Ke organ-organ pencernakan menurun gitu ya. Lah, Hampir semua menurun ya, ini, organ internal iya, akan terkena dampaknya. menurun. Nah, pada saat menurun, cemas kita itu meningkat, ya. Cemas kita itu meningkat. Nah, kecemasan itu bisa menekan atau bisa membuat kita itu nafsu kepingin makan terus, ya. Seperti karena pada dasarnya binatang itu kalau Ah, cemas kan dia makan itu. Jadi berarti jangan ada dua diharap kalau kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan iya kan dok, berarti ada satu orang yang dibongkar makan, lemaknya jadi kurus, atau satu ada lagi yang dia makan akan makan banyak. kalau ada makanan di depan Hmm, itu. Nah oke. kalau binatang stres ya nggak ada makanan ya kurus nganggur ya itu. Hmm, hmm, Ya kan hmm. kurus nganggur gitu. Itu pada umumnya seperti itu binatang ya. Hmm. Itu ya sama gitu. Tapi kalau kemudian pada saat stres makanan di depan kita melimpah, lah ya wes lah kita makan semua gitu. Gendut malahan ya itu. Makan itu Lupa kan bagian pada BRI dasarnya. jadinya. Lah iya itu gara-gara BRI malah gak sido langsing gitu ya. Jadi tidak. Lah iya itu gara-gara BRI tambah lemu gitu ya. Biasanya orang punya utang itu malah kuru. Lah iya tambah lemu. Lah iyalah makanan nyepak gitu ya. Ya kalau dulu itu ya. Dulu itu katanya orang kalau ditinggal kawin lagi itu kurus. Lah sekarang ya enggak makin gendut, makan terus ya gitu. Ya gitu. Ada Orang jadi. kalau zaman dulu ditinggal kawin lagi, itu makanan enggak ada. Apa yang dimakan? Lah sekarang, lah wes kecemepak ini ya. Makanya sekarang itu cemas itu jadi sekarang kenapa kita melihat ibu-ibu itu jarang yang kurus, nggak ada lah ya. Wah, di Jakarta itu di kampung-kampung itu kita lihat ibu-ibu itu overweight semua ya itu alias paling enggak ya lemu ginuk-ginuk yang banyak lemu gimbal-gimbal ya
Itu itu juga karena stres itu. Itu juga karena stres itu. Nah, Oke. ini Mbak, ini adalah ya udahlah ya, ini kita bahas sampai di sini dulu. Pendahuluan kenapa stres itu bisa membuat metabolisme tubuh kita jadi berubah. Hmm, Dan hmm. berubahnya itu kalau pada saat yang pendek memberikan keuntungan, tapi dalam jangka yang panjang itu memberikan kerugian. Ya, kira-kira gitu deh. Oke. Ada pertanyaan mungkin Ah, ya. ini kan sekarang ini banyak banget tadi penjelasan dari Dokter Riu kan sudah detail ya tentang Ya. bagaimana dampak dari stres itu. Nah, ternyata kan kalau kalau terutama pada wanita ya, dari apa yang dijelaskan tadi berarti ada yang tambah gemuk, berarti obesitas, ada yang tambah kurus. Semuanya akan berdampak pada sistem di organ internal, termasuk reproduksi. Apakah ini akan berdampak juga pada efek dari hormonal imbalance? Jadi hormonnya ini, nah ini kan akan menjadikan emosi dan ini akan berbahaya banget gitu, yang nggak stabil gitu. Jadi kayaknya stres yang mungkin dianggap biasa akhirnya numpuk, pelariannya pada makanan, atau mungkin juga malah nggak doyan makan, efeknya ke organ vital, mungkin ke reproduksi, mungkin ke otak, dan apakah memungkinkan juga ini berdampak pada itu tadi, hormonal imbalance? Iya jelas itu. Kalau kita Oh, ngomong hormonal imbalance, iya karena otak kita itu bekerja selain dari yang namanya konstelasi otak sendiri itu, otak kita bekerja dengan digerakkan oleh hormon dan neurotransmitter. Iya, dan hmm, stres itu sendiri mengubah yang namanya konstelasi hormonal itu berubah semua gitu. hmm, Antara dopamin dengan oksitosin itu berubah, antara hmm, dopamin dengan serotonin, asetilkolin juga berubah. Ya, terus kemudian hormonal juga berubah. Kalau dalam jangka waktu yang pendek, ini menguntungkan gitu. hmm. Tapi kalau terus-terusan, lah, ya ini akan memberikan kerugian gitu. Ya, misalnya ini, dopamin itu dalam waktu yang pendek itu akan membuat kita bahagia. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, kita itu kehilangan motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Yang paling Ah, gampang itu adalah pada penderita-penderita depresi gitu. hmm, Penderita depresi itu kelihatannya bahagia semua dan memang dia bahagia. Ya Pak ya, banyak. Jadi gini, depresi itu kita pernah bicara ya. Orang itu bisa depresi dan bahagia pada saat yang sama. Bisa itu ya. Bisa. Jadi depresi itu bukan lawan kata bahagia gitu. Kalau kita lihat ya, contohnya ya banyak. Kalau kita lihat Whitney Houston, Marilyn Monroe, apalagi Robin Williams, hmm, apalagi uh, uh, itu semua orang orang depresi. Apakah kita melihat wajah sedih? Enggak gitu. hmm, Ceria dia, bahagia gitu. Mereka bunuh diri gitu. Ya, makanya konstelasi yang namanya konstelasi hormonal yang bisa memberikan disadvantage kalau itu tadi terlalu panjang gitu ya. hmm, Entah itu kebahagiaan, entah itu stres atau kecemasan. Nah, depresi sendiri ada orang yang bahagia terus ada, orang yang murung terus juga ada. Contohnya siapa yang murung? Contohnya orang terkenal Abraham Lincoln itu. Dia seumur hidupnya itu dia depresi dan dia murung gitu ya. Bahkan dalam bukunya dia menulis bahwa kalau seandainya kesedihanku ini dibagi ke seluruh orang di dunia, maka dunia ini tidak ada orang tersenyum. Itu mungkin saking merasakan dia sedihnya dia bagaimana. Tapi di sisi lain, misalkan Winston Churchill juga dia depresi seumur hidupnya ya. Oh Winston Churchill itu berjuang dengan depresi seumur hidupnya. Zaman segitu tidak ada obat antidepresan, gitu ya.
Tetapi dia itu cengengesan kalau yang namanya Winston Churchill itu ya, cengengesan itu. Seperti Robin Williams itu kan, Robin Williams itu Hmm. cengengesan. Hmm. Whitney Houston juga senyum-senyum. Nah, itu dia makanya kalau yang namanya, kenapa masalahnya adalah ketidakseimbangan hormonal di otaknya gitu. Makanya sekarang obat-obat kecemasan sama dengan obat-obat antidepresan itu menghambat yang namanya memperlambat reuptake dari serotonin misalnya. Obat-obatan itu begitu, yang dimanipulasi adalah keseimbangan atau konstelasi neurotransmitter atau hormonal gitu ya, obat-obatan antidepresan. Jadi kalau kita mengatakan apakah yang namanya stres itu bisa mempengaruhi hormonal, secara langsung iya gitu. Secara langsung iya, dan yang namanya hormonal itu kalau ada ketidakseimbangan hormonal akan memberikan positif feedback atau negatif feedback terhadap hormon-hormon yang lain gitu. Itu yang menyebabkan makin lama seseorang dalam keadaan stres, makin kacau metabolisme tubuhnya, makin kacau yang namanya konstelasi hormonalnya, sehingga itu ya, orang yang stres berkepanjangan bisa menopause dini ya, umur 30, 35 menopause gitu ya. Masalahnya itu bukan menopause-nya, tapi perimenopause-nya itu ya. Perimenopause itu yang bermasalah, menopause itu tidak bermasalah. Orang kalau sudah menopause malah enak, nggak usah pakai kabel, nggak usah mikir apa PMS segala macam gitu. Tapi perimenopause itu ya, antara 8 sampai 12 tahun sebelum menopause dan 2 tahun setelah benar-benar menopause, itu ya, itu adalah neraka bagi sekitar 60% perempuan gitu ya. Walah, ndak enak, aku pengen murang-muring ya, badan sakit semua itu. Nah, kalau itu terjadi pada saat usia dini, misalkan umur 25, mengalami perimenopause syndrome, bayangkan juga itu, dia harus memberikan perhatian kepada anaknya pada umur-umur itu ya, gitu. Ya kalau sudah perimenopause umur semidak lah ya nggak apa-apa lah ya, anaknya harus gede-gede gitu ya, gitu. Tapi kalau itu terjadi pada penderita perempuan-perempuan usia 20-an itu akan memberikan gangguan yang luar biasa dari irama kehidupannya. Nah, ini yang jadi persoalan dalam stres itu. Stres hanya saja Mbak Ida, stres itu tidak pernah disadari. Nggak pernah disadari. Itu menjadi ancaman ya. Iya. Ancaman yang tidak disadari karena berbahaya banget pada saat usia dini sudah mengalami menopause. Itu iya. Yang disadari. Bahaya banget untuk kelangsungan anaknya nanti misalnya juga. Ya. Kalau misalnya umur 35 sudah menopause, sudah lah ya enak, nggak usah KB ya, nggak apa-apa. Cuman masalahnya bukan itu gitu ya. Perimenopause itu mengganggu emosi terganggu gitu ya. Emosi terganggu. Jadi ya suka marah lah, gak ada. Saya jadi indok apa namanya? Langsung memorinya sampai ke belakang. Bisa jadi bisa jadi karena saya menopause dini karena diangkat kista. Apakah ada kemungkinan kan ya? Nah, bisa, itu ya. Oke. Masuk di akal. Sekali lagi ya Mbak. Menopause itu bukan masalah. Menopause itu bukan masalah. Yang jadi persoalan itu perimenopause syndrome. Itu masa perimenopause. Menopause-nya sendiri itu tidak akan pernah menjadi masalah. Kenapa gitu ya? Kenapa menopause itu tidak pernah menjadi masalah? Menopause itu adalah masalah baru. Kenapa? Tahun 1900 tidak ada perempuan menopause. Rata-rata perempuan mati pada umur 45 tahun. Ya. Jadi sampai tahun 1900 rata-rata perempuan mati pada usia 45. Wanita Amerika pada usia 49. Waktu itu ya, itu. Tahun 1900.
Jadi hampir semua orang tidak pernah mengalami menopause. Hanya perempuan-perempuan yang berusia panjang 60, 70 sempat mengalami menopause gitu ya. Tapi rata-rata perempuan nggak mengalami. Pada saat pelan-pelan karena ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan meningkat, terus kemudian yang namanya harapan hidup manusia itu meningkat ya. Pada tahun 1950 mendadak usia harapan hidup manusia itu dari 49 jadi 60 tahun gitu ya. Banyak orang menopause dan mereka mengalami hal-hal yang tidak pernah dialami oleh perempuan-perempuan sebelumnya gitu. Oke. Jadi pengetahuan menopause itu pengetahuan baru gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita memahami bahwa menopause sendiri itu tidak masalah, bahkan bagi kesehatan kita juga nggak masalah gitu ya. Toh juga orang tua juga nggak pengen punya anak gitu ya. Tapi masih bisa aktif secara seksual gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu yang mesti dipahami tentang menopause itu sendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah konstelasi hormon perimenopause itu hampir selalu menjadi persoalan gitu. Yes. Ya, marah-marah nggak jelas gitu ya. Dulunya itu santai-santai kok mendadak sekarang jadi paranoid sama suaminya gitu. Dulu nggak pernah gitu ya. Sekarang jadi paranoid sama suaminya gitu ya. Terus kemudian wah dulunya itu anteng sekarang jadi resek lo ada gitu ya. Atau ada yang sebaliknya juga sih. Dari resek terus jadi anteng. Wah, kalau gitu suaminya beruntung gitu ya. Oh, jadi resek banget terus mendadak anteng gitu. Oh iya, ini perimenopause. Tapi itu tetap persoalan karena gangguan hormonal itu tidak hanya memberikan gangguan emosi, bahkan gangguan fisik ya. Rasanya sakit semua, badan merasa panas gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada. Gerah ini kayak kebakar nih. Burning ya, jadi seperti kebakar. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang ada pada perimenopause. Nah, perimenopause dini gara-gara stres itu nggak jarang, sering gitu ya. Stres berkepanjangan gitu ya. Itu jadi perempuan jadi menopause dini. Sekali lagi menopause-nya nggak jadi persoalan, tapi adalah perimenopause sindromnya itu yang jadi persoalan. Gitu. Nah, tadi ada yang bertanya tuh dok, bagaimana mengatasi perimenopause ini? Perimenopause syndrome itu sekarang lah itu sekarang bukan masalah rumit lah, obat-obat itu banyak tersedia untuk mengatasi itu semua gitu ya. Kalau ada perimenopause syndrome datangi dokter psikiater atau dokter ahli endokrin, itu dia tahu bagaimana mengatasi yang namanya perimenopause syndrome itu ya. Oke, gitu. Itu tadi kalau berkaitan dengan orang dewasa ya. Nah, stres ini kan tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Oh iya. Stres juga dialami oleh anak-anak. Nah, bagaimana dengan stres yang dialami oleh anak-anak ini dan dampak secara psikologis yang sekarang ini kan benar-benar kayak tingkat kecemasan, penyakit-penyakit psikologis pada anak pun juga mulai naik gitu. Ya, kecemasan anak itu lebih banyak dikarenakan kegenitan orang tuanya. Ya, kecemasan pada anak itu lebih banyak disebabkan karena kegenitan orang tuanya. Oke. Ya, terbanyak nomor 2 adalah child abuse ya. Child abuse ya. Jadi either child abuse, apakah itu child abuse atau kegenitan orang tua yang pengen anaknya itu berprestasi, itu membuat anak cemas gitu ya. Jadi kalau negara-negara yang anaknya itu cemasnya rendah, itu seperti Skandinavia, itu cerdas, kecemasan anak-anak rendah. Kenapa? Anak-anak tidak diwajibkan apapun, tidak diberi kewajiban apapun ya. Mereka hanya dilatih sejak kecil untuk bisa berkontribusi secara maksimal atau optimal terhadap komunitasnya. Tidak dibebani tugas apapun gitu. Ada anak-anak, gitu ya. Itu yang terjadi pada negara-negara yang bahagia gitu ya. Berarti ranking itu menyumbang kecemasan tinggi ya? Oh
Iya betul itu. Jadi kalau kita melihat misalkan negara paling bahagia mana? Finlandia. Anak Finlandia nggak pernah merasa cemas itu. Nggak pernah. Kenapa? Nggak dikongkon ngaji ya toh. Nggak disuruh belajar baca gitu ya. Nggak disuruh ngapalin doa gitu. Nggak disuruh les piano. Nggak ada gitu. Bahkan sampai umur 9 tahun sekolah-sekolah di Jepang, di Finlandia, Denmark, Inggris, Prancis itu tidak ada ujian. Sampai umur 9 tahun anak sekolah itu nggak ada ujian itu. Nggak ada itu. Nah, sementara orang di Indonesia itu genitnya setengah mati. Ada pelatihan otak tengah. Wah, diikutkan. Anaknya bisa ditutup, bisa melihat gitu. Mental aritmetika, wah ikut gitu ya. Nah, ya anaknya stres semua gitu ya. Okay. Makanya jangan heran kalau tingkat kebahagiaan kita itu di level 84 dari 136 negara gitu. Ya. Jadi ya jangan itu menyumbang. Jadi kita ini manusia-manusia tuwek-tuwek orang tua di Indonesia itu memberikan sumbangan yang paling besar terhadap kecemasan anak. Gitu. Syukur-syukur anaknya itu nggak punya yang namanya bakat depresi. Punya bakat depresi, dikasih kecemasan, depresinya muncul gitu. Nangis di stres. Nah iya stres dia. Mas, depresinya jadi ya dong ya. Itu luar biasa loh. Dikasih, nah, karena kegenitan orang tuanya, ayo kamu harus juara. Nah ya, siapa yang mengharuskan itu ya itu. Padahal ya orang itu ya misalkan SMA nggak juara, SMA nggak munggah ya bisa sukses kayak Mas Amal gitu. Iya. Lah iya gitu. Lah kenapa kita harus? Lah iyalah Mas Amal itu cerita soal nggak naik kelas terus dia masuk terus kemudian di absen 7 tahun Mas Amal ini ya. Nah, tapi orang yang kemudian tidak ranking 1 tidak juara, bisa sukses kayak Mas Amal gitu. Malah dia mempekerjakan anak-anak yang juara-juara gitu. Jadi sebetulnya juara ini perlu apa enggak sih gitu? Yang enggak gitu. Memahami bagaimana bekerja sama seperti Mas Amal misalnya. Mas Amal itu cerdas secara sosial. Dia bisa mengorganize orang banyak untuk kerjasama menghasilkan wedus, menghasilkan sapi, menghasilkan tanaman. Loh, itu yang diperlukan gitu ya itu. Itu yang diperlukan itu ya. Nggak perlu orang jagoan matematika kayak saya umur 9 tahun pinter kalkulus. Nggak ada manfaatnya gitu ya. Lah saya gini itu kan karena kebetulan aja itu. Beruntung saya ini gitu. Beruntung itu ya. Secara hitung-hitungan juga saya ini nggak jadi apa-apa kok gitu ya. Beruntung. Jadi normal apa abnormal? Ya saya nggak normal dari kecil saya nggak normal gitu. Nah itu ya Mbak, jadi anak-anak itu kecemasan pada anak-anak sumbernya orang tua gitu ya. Dibebani segala macam tadi kita bisa bicara itu loh gitu ya. Itu anaknya masih kecil, masih umur 3 tahun, itu bisa hafal Al-Quran, masa kamu nggak bisa? Lah, stres lah dia digituin. Betul. Ya, membandingkan dengan yang lain. Pertama kita stres, yang kemudian anak itu dilatih untuk berkompetisi. Anak yang dilatih untuk berkompetisi, dia sulit bekerja sama, berkolaborasi sulit. Gitu. Makanya sekarang di Indonesia itu, ya anak diajak berkompetisi dari kecil gitu ya. Masuk TK di Jepang, di Nederland ini, di Prancis itu. Masuk TK syaratnya cuma 2 gitu. Bisa nggak dia makan sendiri, bisa nggak dia pup dan pipi sendiri. 2 caranya ini. Kalau nggak bisa ajari dulu, cebok sendiri, pipi sendiri, makan sendiri. Kalau sudah bisa baru masuk sekolah gitu. Nggak ada, kamu hafal ayat-ayat, surat-surat pendek, nggak ada itu gitu. Itu memberikan stres tersendiri. Tapi kalau itu dianggap sebagai tanggung jawab orang tua untuk ngajari anaknya ngaji, lah terserah. Tapi harap diketahui, itu sumber stres itu. Oke. Emang pasti malah kamu jadinya ya? Ya iyalah gitu. Ya pengen anaknya depresi apa pengen anaknya hafal Al-Quran, itu terserah itu. Jangan ada anaknya yang depresi. Apakah anak itu kalau anak itu hafal Al-Quran terus hidupnya jadi lebih gena, gurung karuan Mbak, nggak ada urusannya gitu.
Ya, tidak ada urusannya gitu. Mhm. Apakah anak-anak yang hafal Al-Quran itu terus kemudian jadi anak baik? Nggak ada jadi anak yang jahat. Nggak ada urusannya gitu. Mhm. Nggak ada Berarti urusannya. Gitu. ada tugas terselubung, bukan terselubung lah ya dok ya. Bagaimana menyebarkan mindset tentang bagaimana pentingnya kebahagiaan pada anak-anak untuk menurunkan Nah tingkat iya, stres, efek nah dari iya gitu loh. mengharapkan Ya, ranking yang tinggi lah, kompetisi kayak anak gitu ya. anaknya juara menghafal Quran yang seneng kan ibunya sama bapaknya itu. Anaknya Ya. itu nggak suka itu. Ya itu. Nah, ini yang begini nih. Terus kemudian apakah terus anak kalau hafal Al-Quran seperti saya sejak kecil terus sudah gede jadi anak yang genah? Yang enggak, saya tuh tawuran terus itu kok itu. Enggak ada urusannya sama hafal Al-Quran gitu. Berantem nanti Ya dok itu. sama Kenapa? yang apa kepala Lah emang sekolah. kita lah ya makanya gitu. Emang kita harus hafal Al-Quran? Yang mengharuskan Iya siapa iya. sih gitu itu. Mhm. Kan ini harus Nah harus itu. harus segera dilakukan sesegera mungkin ya karena Ya kasus kalau mau gitu kan kalau mau. Saya tadi kan bilang, lah mau milih mana? Anaknya hafal Al-Quran atau anaknya nggak depresi? Itu serah gitu itu. ya mungkin gak hanya hafal Al-Quran aja lah ya mungkin Lah iya, les lah iya kan, les bahasa Inggris lah lah bahasa iya Inggris kalau bahasa sama Inggris itu. betul lah Tapi sekarang kan matematika enggak. gitu ya. Sekarang di Indonesia kan tidak. Nggak apa-apa kamu nggak bisa piano tapi hafal juz amma gitu. Oh gitu. Lah iya coba itu. Harus hafal gitu. Masuk sekolah hafal surat-surat pendek. Lah gimana? Ayo itu. Ya ya, Stres lah anaknya gitu. ini menjadi sebuah catatan ya teman-teman, apa membuka cakrawala berpikir orang tua ini kan banyak banget orang tua muda. Iya dong, serius. Lah iya, anaknya itu suruh ngapal Al-Quran nanti kalau udah SMA itu ngapain anak-anak itu loh. Iya, kalau dulu memang gitu, udah masuk SD kelas Lagian 3 nggak ngerti baru juga gitu. Ya. artinya nanti kalau dewasa Hmm, gitu. gitu. Ya, ya memang Ya memang itu pun kalau anaknya mau. gitu loh. Apa saya kadang-kadang kan berpikir juga, kenapa ya kasus kasus anak yang bunuh diri, kasus anak-anak yang depresi, adalah justru pada anak-anak yang pandai gitu. Nah Nah, ya iya udah ditekan terus itu. Depresi tekanannya itu bukan dari keluarganya, dari sekitarnya, dari gurunya, dari siapa kita ini uh, itu. ya ya, berarti efek lingkungan juga berpengaruh sekali ya. Lah iya itu. Oke, oke dok. Terus gimana caranya? Gimana apa solusi yang paling sederhana untuk mengatasi Ya, tingkat stres yang kadang-kadang kita nggak sadari pada gitu. anak-anak, pada Pada anak-anak anak-anak itu ya ya. pada orang tua Nah lah ya, dok, sama lah. loh ya itu tadi. Mbak Oh. ngomong-ngomong ini kurang 3 menit, habis itu mati Iya terus nggak makanya itu. banyak kasihan. Dokter kasih tips Ya, aja. Setelah itu kita close. ya, pada anak-anak itu anak tidak usah dibebani apapun. Dia Oke, sip. dilatih saja, Hmm, dilatih hmm, buang sampah, dilatih makan di hmm, tempatnya, dilatih pup dan pipis di tempatnya gitu. hmm, Ya, hmm, terus kemudian dilatih untuk tidak memegang barangnya orang lain gitu ya, hmm, berempati. Orang tua sama latihan tidak memegang barangnya orang lain, latihan untuk tidak sedikit-sedikit memberi nasihat kalau itu tidak diminta atau bukan urusannya gitu loh ya gitu. Itu latihan gitu. Lah orang kita ya bayangin aja, orang lain nggak sholat sampean yang sibuk, gimana mau nggak oke. stres? Orang lain yang nggak sholat sampean itu kok nggak sholat ya loh? Itu aja biarin nggak sholat gitu. Orang nggak orang nggak sholat kok sampean yang stres itu lah ada apa itu? Ya urusannya dia lah Hmm, gitu. Itu latihan tidak ngurusi urusan orang lain itu penting gitu ya. oke. Ya itu tipsnya itu aja. Latihan untuk tidak ngurusi urusan pribadi orang lain. Kalau Ya, urusan publik nggak apa-apa. jadi ya teman-teman ya perlu dicatat nih tesnya Dokter Riu bahwa kita tidak perlu mengurusi urusan orang lain. Jadi Nah itu. jadinya harus ditahan ini kalau di sosial media. Senengannya kok Jadi nasihati.
Iya, jarinya ini Sawer. berarti juga pada otak ya. Yang lain kali dilanjutin Mbak, ini udah habis gitu. Oke, siap. Terima kasih dokter, sehat selalu. Ya, Sampai ketemu di Indonesia lagi. Mungkin kita akan ya, bikin lagi live di oke. Wah, sebulan saya lagi senang kali hati. ya. Ya, oke. Siap, Senang matur hati. suwun banget. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.